Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema Pancasila sebagai filter globalisasi. Di era globalisasi yang serba cepat ini, pengaruh dari luar negeri dengan mudah masuk ke dalam kehidupan kita, mulai dari budaya, gaya hidup, hingga pola pikir. Globalisasi memang membawa kemajuan, tetapi juga bisa menggeser nilai-nilai luhur bangsa jika tidak disaring dengan bijak. Oleh karena itu, kami akan membahas bagaimana Pancasila berperan penting sebagai filter moral, budaya, dan identitas bangsa agar kita mampu mengikuti perkembangan dunia tanpa kehilangan jati diri orang Indonesia. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai pemaparan materi dengan pembicara pertama, yaitu saya sendiri. Jadi, apa itu Pancasila sebagai filter globalisasi? Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dinamika perkembangan dunia modern. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi telah membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam aspek ilmu pengetahuan dan pembangunan ekonomi. Namun, globalisasi juga memunculkan tantangan serius berupa terjadinya pergeseran nilai budaya dan moral bangsa yang berpotensi menggerus identitas nasional Indonesia. Menurut Nuraini dan Dewi yang dibuat pada tahun 2025, dampak tersebut apabila tidak diantisipasi dapat melemahkan eksistensi jati diri bangsa dan mengurangi ketahanan ideologis masyarakat. Selanjutnya ada peran Pancasila sebagai filter globalisasi. Yang pertama ini menjaga jati diri bangsa. Pancasila berfungsi untuk menyaring pengaruh budaya dan ideologi asing yang masuk, memastikan bahwa budaya yang diterima tetap sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai fundamental dari bangsa Indonesia. Yang kedua ini ada panduan dalam berkehidupan. Pancasila menjadi patokan dan bimbingan bagi masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan perilaku sehari-hari baik dalam berkehidupan pribadi, bermasyarakat, ataupun bernegara. Nah, contoh penerapan dari peran Pancasila sebagai filter globalisasi ini, yang pertama dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat tetap berbijak pada nilai moral dan spiritual, serta tidak terlepas kontrol akibat kemajuan teknologi dan juga kebebasan yang ada. Menyaring pengaruh globalisasi. Di era globalisasi, Pancasila bertindak sebagai filter yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk tetap mengikuti perkembangan zaman dan menerima kemajuan teknologi tanpa harus menelan mentah-mentah pengaruh asing yang datang. Berikutnya, mempertahankan keutuhan bangsa. Nilai-nilai bangsa seperti persatuan, kemanusiaan, dan gotong royong membantu menjaga kesatuan bangsa di tengah keragaman dan berbagai potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pendapat atau budaya. Selanjutnya, mendorong sikap krisis. Dengan Pancasila, masyarakat diharapkan dapat bersikap krisis terhadap ideologi dan nilai-nilai yang baru masuk, memilah mana yang baik dan cocok dengan nilai-nilai luhur Indonesia, serta mana yang tidak. Berikut contoh dalam kehidupan berbudaya, menerima aspek-aspek modernitas seperti berpakaian trendy atau menguasai bahasa asing, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya asli Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai filter ideologi asing. Di tengah arus globalisasi dan keterbukaan informasi, Indonesia dihadapkan pada masuknya berbagai ideologi asing, baik yang bersifat liberal, radikal, maupun transnasional, yang berpotensi mengancam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ideologi-ideologi ini dapat menyusup melalui berbagai saluran, termasuk media digital, pendidikan, dan juga interaksi sosial. Ada 3 dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Liberal. Liberal adalah sebuah ideologi politik, pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. Selanjutnya ada radikal. Radikal adalah paham ekstrim yang dapat mengancam Pancasila. Juga dapat mengikis persatuan serta kebinekaan bangsa. Ideologi radikal ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Contohnya dapat membuat gerakan yang berusaha mengganti Pancasila, intoleransi dan kekerasan atas nama agama, serta mempropagandakan digital dan narasi kebencian. Selain ideologi liberal dan radikal, ada juga tantangan besar, yaitu ideologi transnasional. Ideologi ini berasal dari luar negeri dan menyebar lintas negara, biasanya lewat gerakan politik atau keagamaan yang gak sesuai dengan Pancasila.
Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat di sosial media ada konten yang nyebarin paham intoleransi atau ajakan yang bisa memecah belah bangsa. Jadi, kalau misalkan kita nggak kritis, kita bisa kebawa arus. Makanya, Pancasila itu penting banget sebagai filter. Jadi, kita tetap bisa ambil hal-hal positif dari luar tanpa kehilangan jati diri dan persatuan bangsa kita. Oke, di sini saya akan menjelaskan tantangan Pancasila terhadap identitas bangsa. Tantangan globalisasi terhadap identitas bangsa merupakan isu yang kompleks, di mana arus informasi, budaya, dan gaya hidup dari luar dapat mengikis nilai, tradisi, dan jati diri suatu bangsa. Fenomena ini dapat membawa dampak positif dan sekaligus dampak negatif, dan memerlukan respon yang bijak dari masyarakat. Tantangan identitas bangsa merupakan yang dipayungi Pancasila muncul dari berbagai dimensi, yaitu ada 3. Yang pertama, tantangan budaya dan gaya hidup, seperti sila ke-3 dan ke-5. Ini adalah ancaman yang paling nyata dan sering terjadi akibat arus globalisasi. Yang kedua, tantangan ideologis dan keagamaan, seperti sila ke-1 dan ke-3. Ini mengancam persatuan dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, tantangan eksistensi nilai di tanah republik. Ini berkait dengan implementasi Pancasila dalam praktik ketatanegaraan yang sangat menentukan kepercayaan republik terhadap identitas ideologi bangsa. Secara keseluruhan, tantangan terhadap identitas bangsa adalah bahwa Pancasila kini diuji bukan lagi oleh ideologi asing yang terang-terangan menyerang seperti komunisme di masa lalu, tetapi oleh praktik kehidupan bangsa sendiri yang menyimpang dari nilai-nilai dasarnya, serta arus budaya luar yang mengikis ciri khas bangsa Indonesia. Tergerusnya budaya lokal masuk budaya asing yang masif melalui media sosial, dan hiburan membuat kearifan lokal beresiko ditinggalkan oleh generasi muda. Budaya tradisional bisa dianggap kuno dan kurang praktis sehingga lambat laut memudar. Contoh, pengaruh globalisasi dan teknologi. Yang kedua, kurang minat generasi muda. Yang ketiga, minimnya upaya pelestarian. Untuk yang keempat, pergeseran gaya hidup dan konsumerisme. Untuk yang kelima, kurangnya sosialisasi dan edukasi. Nah, untuk yang kedua, sikap individualisme. Budaya yang datang dari luar bisa mendorong sikap individualisme di mana seseorang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama. Hal ini bertentangan dengan nilai persatuan dan kesatuan yang telah lama dianut bangsa Indonesia. Contoh, fokus pada individu, kemandirian, sama kebebasan. Untuk yang kedua adalah menjelaskan pergeseran nilai moral. Apa sih pergeseran nilai moral globalisasi? Adalah globalisasi sering kali kita disebut dengan membawa masuk nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan norma-norma luar bangsa. Nah, apa sih contohnya pergeseran nilai moral globalisasi? Contohnya adalah individualisme yang menggeser semangat gotong royong atau hedonisme dan penyimpangan moral lainnya. Yang keempat ada konsumerisme, yaitu arus globalisasi dapat mempengaruhi perilaku konsumtif seseorang, yang dimana pada saat ini masyarakat lebih memilih membeli barang-barang impor dibanding barang-barang lokal. Hal ini nggak cuma mempengaruhi identitas budaya, namun juga dapat mempengaruhi perekonomian negara. Yang kelima, munculnya ideologi baru. Nah, pada era globalisasi seperti ini memungkinkan untuk ideologi-ideologi asing itu masuk, seperti liberalisme, yang dapat mengancam posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus mempertahankan dan berpegang teguh pada ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang strategi implementasi Pancasila, yaitu strategi penerapan nilai Pancasila yang melibatkan internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan dan budaya. Internalisasi berarti menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri individu agar menjadi bagian dari kepribadian dan perilaku sehari-hari. Contohnya,
di kampus melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan atau PPKN yang mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Lalu yang kedua ada penguatan karakter melalui bela negara. Jadi bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tapi juga tentang membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Ini merupakan cara nyata memperkuat karakter warga negara agar siap berkontribusi positif untuk warga negara. Contohnya, program kampus Merdeka atau KKN Kuliah Kerja Nyata. Mahasiswa terjun langsung membantu masyarakat di desa, mencerminkan nilai gotong royong dan pengabdian. Yang kedua, contohnya, Gerakan Nasional Bela Negara mendorong masyarakat untuk berperan aktif menjaga persatuan dan keamanan nasional. Yang ketiga, partisipasi dalam demokrasi. Penjelasannya, nilai Pancasila juga diwujudkan dengan partisipasi aktif warga dan sistem demokrasi yang adil dan beradab. Ini mencerminkan sila yang keempat. Contohnya, pemilu dan musyawarah itu mengikuti pemilihan umum secara jujur dan damai. Diskusi dan debat publik ya, menyampaikan pendapat dengan sopan tanpa menjelekan pihak lain. Lalu ada gotong royong sosial. Warga terlibat dalam musyawarah desa untuk menentukan program pembangunan bersama. Selanjutnya akan diterangi oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dan media digital secara bijak. Itu contohnya seperti penggunaan untuk mendukung pendidikan atau pekerjaan. Contohnya kita mengakses suatu platform untuk belajar online seperti kursus, meningkatkan pengetahuan dan wawasan, lalu mengakses materi belajar berbasis cloud ya. Lalu contoh lainnya itu menyebarkan informasi yang benar dan positif ke media sosial. Selanjutnya ada penegakan hukum serta kolaborasi antara masyarakat, lalu pemerintah, serta institusi pendidikan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah tantangan global. Lalu, bagaimana caranya? Dimulai dari pemerintah berperan membuat dan menegakkan kebijakan berbasis Pancasila seperti UU tentang Perlindungan Anak atau UU yang menegakkan keadilan dan gotong royong. Lalu memperkuat lembaga hukum dan mendukung program kesejahteraan. Lalu peranan sebagai institusi pendidikan yaitu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk membentuk karakter pelajar yang berlandaskan Pancasila. Lalu, apa sih peranan kita sebagai masyarakat atau apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat di tengah tantangan global ini? Mungkin salah satu contohnya itu berperan aktif ya. Berperan aktif seperti membantu yang kurang mampu atau menjaga lingkungan. Itu termasuk pengamalan sila kedua dan kelima. Mendukung keadilan dan kemanusiaan seperti menolak mendiskriminasi. Lalu membangun kesadaran budaya seperti ikut atau mempromosikan kegiatan budaya yang membangun kebersamaan dan toleransi sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulan yang materi kita bahas adalah globalisasi membawa manfaat sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Pancasila berperan penting sebagai filter untuk menjaga jati diri, menjaring pengaruh negatif, dan memperkuat ketahanan bangsa melalui pendidikan, penguatan karakter, serta pemanfaatan teknologi secara bijak. Pancasila mampu menjadi pedoman agar Indonesia tetap maju tanpa kehilangan identitas nasional. Demikianlah pemaparan dari kelompok 5 mengenai Pancasila sebagai filter globalisasi. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup dan benteng utama bangsa Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi.
Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, kita bisa menerima kemajuan dunia tanpa kehilangan identitas nasional dan karakter bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa yang telah menyimak presentasi kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.